sini. Welcome back to another episode of Detik Sore, Mas Uyung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kaget gak tiba-tiba? Loh, kita gak ada apa kayak Harusnya Mas Uyung basa-basi. menurut gue sih balas pantunnya sih. Balas dong Mas, udah dipantunin sama Eiza. Sambal kecap, sambal terasi aku. Cakep. Sekian dan terima kasih. Udahan dong. Belum Udahan dong. udahan. Gak ada ide. Belum. Belum. Jangan suka Jangan ya. memberi pressure terhadap orang lain karena belum tentu kita siap ketika kita gitu. Enggak, nanti malah contekannya lupa. Iya, benar karena kan kita punya isu yang ini bahaya ini. Berbahaya ya, bisa dibilang berbahaya juga sih. Kita kan ngomong soal antibiotik ya. Antibiotik ini sempat juga jadi diskursus di dunia kesehatan ya Mas Uyung. Karena kayak kenapa di Indonesia ini sepertinya apapun penyakitnya antibiotik obatnya. Is that true Mas Uyung? Bukan paracetamol. Beda lagi. Biasanya kombinasi kan, dikasihnya paracetamol terus kemudian antibiotik sama ya. antihistamin, anti alergi. Iya. Template-nya orang kalau kena ISPA gitu tuh biasanya itu kalau nggak paracetamol, terus anti alergi, terus sama antibiotik. Iya, benar. Apa yang jadi kekhawatiran soal antibiotik ini saat ini Mas? Yang menjadi concern adalah antibiotik itu kan ditujukan untuk membunuh sesuatu yang hidup gitu ya. Maksudnya beda dengan paracetamol. Karena paracetamol kan mengatasi kita panas, demam, kita nyeri kayak gitu tuh, itu kita sebutnya gejala. Nah paracetamol itu untuk mengatasi gejala. Jadi begitu selesai gejalanya hilang ya udah kita hentikan paracetamol. Tapi kalau antibiotik beda. Antibiotik itu digunakan untuk membunuh sesuatu yang hidup, entah itu virus, entah bakteri atau apa kayak gitu, atau jamur juga termasuk kayak gitu. Antimikroba sih secara luas itu antimikroba, antibiotik salah satunya. Nah, ketika itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk, ada kemungkinan sesuatu yang hidup itu kan tujuannya biar mati ya, maksudnya biar mati nggak bikin kita sakit kayak gitu. Ada kemungkinan si makhluk itu tuh nggak sampai mati, dia hanya kelenger doang. Nah, ketika tidak diselesaikan pengobatannya, yang nggak mati itu bangun lagi dengan kondisi yang lebih siap ya. Udah ada memorinya gitu ya, cara melawan. Berlaku slogan what doesn't kill you, makes you stronger. Jadi dia lebih mekanisme alamiah sih sebenarnya dia untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak cucunya gitu. Dia membentuk suatu pertahanan sehingga obat itu nantinya nggak mempan lagi ke dia, nggak manjur lagi gitulah. Makanya sebetulnya banyak maksudnya resikonya akan jauh lebih tinggi lagi ketika seorang itu tidak menghabiskan antibiotik gitu ya, dan akhirnya sekarang resistensinya makin tinggi juga, dan apalagi penyakit variannya ngeri-ngeri ya. Beberapa persoalan sih tidak habis, itu salah satunya. Jadi dia kasih misalnya harusnya seminggu dihabiskan, seminggu sampai tuntas, dia cuma 2 hari merasa udah enakan terus nggak dilanjutkan, itu satu. Terus kemudian menggunakan antibiotik yang nggak tepat gitu misalnya. Kan sering ya, maksudnya temennya sakit terus dia dapat antibiotik A gitu misalnya. Nah besoknya temennya yang satu lagi sakit juga, aku kemarin dapat ini sembuh loh gitu, terus dia beli sendiri, inisiatif sendiri, nggak periksa, nggak dipastikan dia itu infeksinya apa gitu. Ternyata nggak tepat dan nggak membunuh, justru bikin dia membentuk kekebalan terhadap antibiotik itu gitu. Suatu ketika dia terinfeksi itu lagi, kasih obat nggak mempan gitu. Bukannya antibiotik itu nggak bisa dijual bebas ya? Harus aturannya ada resep dokter gitu. Ya? Tapi prakteknya kalau teman-teman beli di pinggiran Jakarta lah, kalau Jakarta sih beberapa kali ditolak, tapi di pinggiran-pinggiran bisa-bisa aja sih. Pantesan gue jadi ingat lagi kayaknya dulu waktu kecil kalau misalnya berobat ke dokter, ada antibiotiknya dari dokter, pasti orang tua tuh bilang gini, yang antibiotik abisin ya, harus sampai habis ya. Berarti emang harus habis ya Mas kalau dari harus dokter? Habis. Problemnya adalah kadang-kadang juga bukan dari sisi pasiennya, dari sisi tenaga medisnya, dokternya lah, taruhlah kayak gitu. Ada juga yang masih yang masih membuat, kalau anak kecil kan biasanya dipuyer ya, diracik kayak gitu. Ini kesalahan yang dari zaman dulu sampai sekarang pun masih ketemu juga. Obat-obatnya yang sifatnya simptomatik kayak paracetamol itu tadi dicampur dengan antibiotik. Jadi satu puyer. Pertimbangannya sih rasional ya, maksudnya pragmatis, biar
praktis, nggak Iya. perlu berapa kali Biar cepet nanti sekali kayak gitu sekali. masuk gitu ya. Cuman problemnya adalah yang sifatnya simptomatik itu kan cuman pas dibutuhkan aja kan, pas demam aja, Iya. misalnya paracetamol Iya. pas demam aja. Sedangkan antibiotiknya itu harus sampai selesai. Nah, kalau misalnya nah mau ngikut yang mana gitu loh, misalnya kalau mau diselesaikan dia mengonsumsi paracetamol terus-menerus sementara tubuhnya tidak membutuhkan. Nah, sementara kalau misalnya dihentikan antibiotiknya harusnya habis gitu. Nah, Iya. itu kombinasi yang tidak rasional istilahnya. Tidak rasional itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh kayaknya juga masih ada yang bikin racian seperti itu. Harusnya nggak boleh. Terus Mas soal tadi bahwa masyarakat ada kan artikel yang bilang asal konsumsi antibiotik gitu. Bahayanya apa Mas? Atau ada data nggak bahwa dari mana bisa menyampaikan statement bahwa sekarang masyarakat ada trennya atau tendensinya untuk asal konsumsi antibiotik gitu? Data apa yang menunjukkan ini? Kalau soal penggunaan sih nggak tahu ya ada datanya atau enggak. Tapi baru-baru ini sih Kementerian Kesehatan nge-share data soal resistensi antimikroba itu salah satunya berdasarkan pantauan di beberapa rumah sakit itu sekitar 70% dari sampel yang diperiksa itu menunjukkan kekebalan terhadap antibiotik kayak gitu. Ada dua bakteri sih yang diperiksa, Escherichia coli sama satu lagi yang menyebabkan pneumonia itu. Jadi itu meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Jadi trennya naik sementara target kita ada di sekitar 50%, nah yang data terakhir itu 70% kayak gitu. Oke. Dan sebetulnya juga ini ada 2 jenis bakteri yang kebal antibiotik itu, juga. Dan Itu yang diperiksa maksudnya. Kalau yang kebal sih banyak. Iya. Hampir semua bakteri memang mekanisme alamiahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk dia survive gitu ya dia akan membentuk kekebalan kayak gitu. Banyak di luar 2 itu TBC gitu aja yang paling ini. TBC itu kan ada yang guideline-nya kan 6 bulan ya, pengobatan 6 bulan. Tapi banyak juga sekarang yang nggak cukup cuma 6 bulan. Jadi bisa 12 bulan dan kombinasi obatnya juga beda. Nah itu biasanya yang sudah kebal sama antibiotik yang sebelumnya. Jadi harus generasi yang berikutnya kayak gitu. Jadi iya itu tadi mungkin karena bakterinya juga makin kuat. Jadi dosisnya atau kekuatan si antibiotiknya juga ditambah lagi ketika misalnya itu kekuatan atau bahkan jenisnya. Jadi mungkin strukturnya nggak bisa sama seperti yang sebelumnya, bener-bener harus ganti kayak gitu. Terus kenapa masyarakat mau mengonsumsi antibiotik meskipun tanpa resep dokter, Mas? Apa bottleneck-nya? Berdasarkan pengalaman temennya sembuh dengan obat itu gitu, sesimpel itu sih orang-orang. Harusnya tapi nggak kayak gitu kan, nggak boleh kayak gitu praktiknya. Ya harusnya, cuman kan ya gitu ya orang ya butuhnya yang penting sembuh. Bodo amat nanti resisten karena ada kan bukan aku yang nanggung. biar hemat gitu, biar nggak periksa ke dokter atau memang bukan praktis, alasan sih, alasan kecepatan aja. Justru kalau beli sendiri kan bayar ya. Maksudnya kalau misalnya periksa dia bisa pakai BPJS atau punya asuransi sendiri, malah gratis loh. Gitu kan. Kecuali dia nggak punya asuransi ya. Iya. Satu itu, yang kedua sebenarnya juga nggak melulu kesalahan itu ada di pasiennya. Jadi itu tadi yang aku bilang dari tenaga medisnya juga kadang-kadang ada yang pemahamannya masih seperti itu, penggunaan yang tidak rasional, sedikit antibiotik. Sebenarnya ya dengan kondisi yang sama kamu periksa di dokter A sama dokter B bisa jadi pengobatannya beda loh. Kan punya strategi masing-masing, punya goal terapinya sendiri-sendiri gitu loh. Yang ini sama ini, kamu udah 2 hari berarti harus dapat antibiotik. Ya sedangkan yang satu lagi pakai guideline yang terbaru, kamu harus menunggu gini-gini ini baru akan dapat antibiotik. Tapi ini aku kasih kopi resep biasanya gitu. Kalau dalam 3 hari tidak membaik, baru kamu tebus antibiotiknya. Tapi kalau misalnya sudah membaik ya udah nggak usah kayak gitu. Harusnya kan seperti itu. Yang segregasi antibiotik kayak gitu itu salah satu yang berkontribusi. Ada faktor lain lagi juga selain pada manusia, antibiotik itu juga penggunaannya luas, termasuk peternakan. Jadi peternakan itu antibiotik dipakai untuk growth hormone sebenarnya. Jadi biar ternaknya cepat gemuk itu. Nah itu juga salah satu yang berkontribusi terhadap resistensi antimikroba karena kan limbahnya juga kan kemana-mana. Oh iya benar. Kayak yang mencemari sungai segala macam justru lebih banyak dari yang seperti itu. Hewan itu. Kalau dari limbah rumah tangga berapa sih yang buang ini ke ini, dan dibuang pun juga berapa butir gitu. Tapi kalau di peternakan segala macam itu gede. Oh iya ya. Iya.
Oh, ternyata juga aku baru tahu bahwa sebetulnya juga itu juga bisa digunakan ke hewan ternak gitu ya. Kirain ya untuk orang aja gitu. Iya, untuk penyakit aja gitu ya. Untuk Ya di penyakit samping aja. juga hewan juga bisa sakit kan, mereka juga ada di pengobatannya juga. Tapi yang tidak sakit pun beberapa juga dikasih ini apa namanya, ya walaupun itu kontroversial ya, maksudnya itu sebenarnya nggak boleh sembarangan kayak gitu. Tapi bahaya dengan adanya bakteri yang kebal terhadap antibiotik ini sudah ditemukan belum Mas di masyarakat? Bahayanya. Bahaya-bahaya yang Yang dikhawatirkan paling ini. simpel TBC lah. TBC sekarang banyak yang nggak sembuh hanya dengan 6 bulan gitu. Misalnya harus 12 bulan atau harus dengan jenis obat yang lebih keras. Efek sampingnya itu kan kadang-kadang batuk-batuk darah segala macam kayak gitu. Terus apa namanya? Ya pokoknya nggak enak lah. Aku juga pernah kan yang kayak gitu terus apa namanya? Banyak yang seperti itu. Jadi Itu ya, statement dari Kementerian Kesehatan kah? apanya? Bahwa TBC adalah salah satu bukti, TBC yang sulit diobati adalah salah satu bukti bahwa bahaya dari konsumsi antibiotik berlebih sembarangan ini sudah mulai kelihatan gitu. Bukan statement dari mana-mana. Ya itu memang terjadi karena kumannya semakin apa membentuk kekebalan. Jadi nggak mempan lagi dengan antibiotik yang lama. Jadi dengan kombinasi yang lama nggak mempan, dia harus pakai yang lebih kuat. Dan tentu ini bahaya buat sistem kesehatan nasional pada akhirnya dong. Iya. Karena sebetulnya juga ya contohnya TBC adalah salah satu penyakit yang menular juga dong. Betul, Jadi betul. sebetulnya siapapun di sini beresiko lah gitu untuk Exactly, terpapar, exactly. untuk terpapar Kementerian- juga Itu ya. yang satu contoh yang contoh lain yang sebenarnya jadi concern itu yang tadi diteliti sama Kemenkes itu bakteri-bakteri yang biasanya terjadi di rumah sakit, istilahnya infeksi nosokomal. Jadi yang terjadi di rumah sakit itu biasanya kan beda sama yang infeksi terjadi di luaran. Di luar, gitu. Risikonya lebih tinggi dan harus bisa teratasi karena kan orang rentan semua di rumah sakit. Iya betul. Orang habis betul. operasi, orang habis apa namanya terapi apa yang imun tubuhnya ngedrop banget. Jadi dia paling sangat rentan terhadap ini. Kebutuhan terhadap antibiotik yang benar-benar manjur itu vital banget kalau di rumah sakit karena ya itu tadi infeksinya kumannya lebih beragam, lebih macam-macam, yang paling aneh pun ada kalau di rumah sakit dan kondisi pasiennya rentan. Itu yang jadi concern. Kenapa itu tadi datanya itu tadi kan hasil penelitian di beberapa rumah sakit. Kenapa kok penelitian di rumah sakit? Ya karena paling kritis di situ. Nah, untuk masyarakat sendiri nih apa yang harus diwaspadai Pahami atau mungkin juga ya. Antibiotik itu bukan permen yang pasti. Jadi jangan beli sendiri ya kalau misalnya dianjurkan harus periksa dulu ya periksa aja, lebih amannya seperti itu. Walaupun juga tidak ada jaminan nanti dokternya benar juga ngasihnya. Nyatanya juga ada beberapa yang nggak tepat, tapi seenggaknya itu meminimalisir orang salah takaran maupun salah jenis antibiotik yang menyebabkan kumannya itu jadi lebih kebal. Oke. Dan kalau bisa nggak usah sakit. Iya. Jaga Iya kesehatan. dong. Iya, jangan Kayak sampai hidup ya sehat. kita. Ikutin Mas Uyung lari terus demi hidup sehat. Betul. Sama dari Kementerian Kesehatan Mas ada tindak lanjut nggak untuk bisa menekan tren ini? Ada beberapa sih kemarin waktu konferensi pers ada 14 langkah atau apalah itu. Panjang. Tapi intinya satu regulasi kan sebenarnya udah ada ya. Maksudnya antibiotik harus pakai resep tapi dalam pelaksanaannya Praktisnya. ternyata ya longgar. Betul. Nah itu juga salah satu yang harus diperketat. Terus kemudian edukasi itu baik untuk pasien maupun tenaga medisnya bahwa antibiotik itu ada guideline-nya. Orang pakai antibiotik harus berdasarkan ini itu kayak gitu. Terus fasilitas juga harus kan sebenarnya nggak setiap periksa kemudian dikasih antibiotik itu kan nggak selalu bener-bener diperiksa kumanmu apa gitu kan. Cuman berdasarkan guideline kalau gejalanya seperti ini kemungkinan besar ini sehingga harus ini kayak gitu. Nah kalau fasilitas untuk periksanya semakin banyak gitu ya akan semakin presisi pengobatannya gitu. Ada sanksi yang disiapkan nggak? Mesti cek kalau itu. Mesti cek lagi ya. Mestinya ada ya. Kalau ada regulasi harusnya ada punishment juga ya. Terutama juga sebetulnya banyak tangan yang bisa mencurangi ini, termasuk juga apotek-apotek atau warung-warung di pinggiran tuh yang bisa mendapatkan akses. Termasuk ini juga salah satu langkah untuk mengontrol itu tadi surveillance seperti yang tadi dilakukan itu juga dipersering untuk memetakan bakteri apa sih yang sudah kebal dan kemudian yang masih mempan itu apa aja. Itu juga
rutin dilakukan karena itu pasti terjadi, maksudnya tidak terhindarkan gitu loh. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol biar nggak terbentuknya kekebalan itu sebanding dengan penemuan obat baru taruhlah seperti itu. Jadi ketika kumannya makin kebal, ya kita punya senjata yang lebih ampuh lagi untuk melawan itu gitu. Bahwa kuman akan selalu membentuk kekebalan itu sudah alamiah. Tapi jadinya ngeri ya. Ngeri. Karena sebetulnya begini, yang bikin ngeri itu adalah ketika seseorang tuh misalnya terinfeksi gitu ya. Kemudian dia terinfeksi sama mikroba yang udah sangat kuat sekali. Tapi kemudian outputnya si penyakitnya itu adalah penyakit menular. Terkena sama kita yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan berarti kan yang ditularkan itu ya udah si bakteri yang paling kuatnya itu loh yang menularnya itu gitu kan. Pasti kan dia berevolusi makin canggih lagi tuh untuk mengganggu sistem manusia. Memang itu problemnya. Dan itu global sih, nggak cuma di Indonesia aja, itu problem seluruh dunia. Iya. Anti istilahnya Mas AMR Mas, resistensi antimikroba pokoknya. Resistance. Itu jadi diskursus utama juga salah satunya di dunia saat ini ya Mas ya, di dunia kesehatan. Jadi penting untuk mengetahui bahwa antibiotik tadi kata Mas Uyung bukan permen. Jadi tidak untuk sembarang dikonsumsi atas resep dokter. Karena ini jadi salah satu diskursus yang paling penting masyarakat sering tidak hiraukan gitu ya. Betul. Jadi memang sebetulnya bukan ya mudah-mudahan juga terus dikasih tahu lah sama masyarakat. Ya untuk masyarakat juga dari dokternya atau perawatnya juga gitu untuk memang bagaimana sih atau seberapa penting sih menghabiskan antibiotik itu gitu, karena termasuk regulasi dari Kemenkes juga. Justru sebenarnya kita ingetnya pada saat dikasih tahu sama dokter tuh pas kita masih kecil, tapi bandelnya kan udah gedenya. Harusnya gede juga harus bisa tetap nurut ya. Nurut ya. Habisin antibiotiknya. Jangan sembarangan konsumsi antibiotik. Betul, walaupun mungkin gejalanya sudah nggak ada gitu ya, tapi ya antibiotik tetap harus dihabiskan ya. Gue termasuk sering yang mengabaikan itu tuh. Kan aku sendiri. Karena udah nggak ada gejalanya, udah nggak udah sembuh lah gitu. Iya. Tapi itu harus dihabisin ya Mas. Ya, dosis obat yang sudah dikasih itu harusnya dihabisin semua. Walaupun idealnya diperiksa, jadi diperiksa untuk memastikan beneran sudah mati, sebenarnya sudah hilang apa belum kayak gitu. Cuman kan nggak selalu bisa dilakukan seperti itu. Nah yang nggak dilakukan itu biasanya ada guideline-nya, minimal berapa lama kayak gitu. Nah itu harus dipatuhi seenggaknya itu. Soalnya makin dewasa makin suka ngerasa benar. Sebenarnya ada dua hal sih. Satu karena nggak tahu. Yang kedua terlalu banyak tahu. Iya. Terlalu banyak nggak tahu atau terlalu sok tahu juga bisa. Sejujurnya aku kadang-kadang ada godaan untuk tidak menghabiskan antibiotik karena aku tidak yakin dari mana sih kamu tahu kalau kumannya mati, emang diperiksa kan enggak? Iya, karena kan itu tidak kelihatan juga ya. Yang kita rasakan kan gejalanya udah nggak ada ya, berarti udah sembuh dong gitu. Ternyata. Kamu juga nggak ngeceknya kan sampai ini kita jadi ngajarin gitu ya. Yang nggak baik. Tapi jangan ngajarin itu. Pokoknya ikut aturan aja ya Mas ya. Ya itu harus dihabiskan. Ya, gitu. Jangan ikutin kita yang sok tahu ini. Karena itu kita juga kan berarti berpartisipasi juga. Iya. Untuk membunuh si kita bikin mikroba atau deklarasi bakteri. Ya. Eiza, Mas Uyung sama gua. Deklarasi mulai detik ini kami tidak akan pernah tidak menghabiskan obat yang diberikan oleh dokter. Saya berjanji. Kecuali lupa. Gak boleh, ini udah janji, nanti ditagih sama Tuhan di akhirat. Ya, karena kita tidak mau menjadi, jangan-jangan nanti justru kita yang menyumbangkan bakteri yang udah berevolusi itu. Betul. Siapa tahu mungkin dia lebih kuatnya jadinya ada di tubuh kita. Iya, jadi mutan kita habis itu kan. Masuk X-Men habis itu kita. Anyway, terima kasih Mas Uyung. Sama-sama.